Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 2 ciri-ciri jika kamu adalah jodohnya mantan yang belum ia sadari. Jadi ada 2 ciri-cirinya ya, bahwa kita ini jodohnya mantan. Kenapa mantan mengkhianati kita, berpaling kepada orang ketiga? Dia butuh untuk belajar menyadari bahwa sesungguhnya yang dia butuhkan itu adalah kita. Yang dia sadari kemudian bahwa jodoh yang ia cari, yang ia impi-impikan selama ini adalah kita. Ada 2 ciri-ciri jika kita ini adalah jodoh yang mantan cari. Yang pertama, kita memiliki semua yang mantan tidak miliki. Kita punya semua yang mantan tidak punya. Ya, ini berkaitan dengan sifat ya. Bukan hobi, kemudian makanan favorit, bukan ya, tetapi sifat-sifat. Kita memiliki semua sifat karakter yang mantan tidak punya, tetapi dia membutuhkan itu. Mantan ini orangnya pemarah, kita orang yang sabar, sehingga sesungguhnya dia bersama kita nyaman. Mantan ini orang yang tergesa-gesa, tidak sabaran. Ya, segala sesuatu itu dilakukan dengan tergesa-gesa, resiko dipikir kemudian. Sementara kita adalah orang yang bisa mengerem mantan selama ini. Ya, sehingga dia tidak tidak terjatuh di sana sini, gagal di sana sini, karena kita bisa ngerem. Ya, dia begitu mendengarkan, oh ini bisnis yang menarik, langsung pengen juga, padahal dia belum punya ilmunya, dia belum punya pengalaman. Ya, melihat orang sukses, dia berpikir sukses itu sesuatu yang bisa dicapai dengan begitu mudah, tapi kita bisa ngerem sehingga dia tidak sampai harus merasakan kegagalan. Ya, mantan itu orangnya pemarah, tergesa-gesa, egois. Nah, mantan itu adalah orang yang sangat egois. Ya, dan kita adalah orang yang selalu mau mengalah. Apalagi mantan itu adalah orang yang tidak setia, mudah jatuh cinta kepada orang lain. Kita adalah orang yang sangat setia. Ya, mau dia melirik kemanapun kita tidak marah. Kita selalu bersabar dan setia mendampingi dia. Mantan itu adalah orang yang pelitnya luar biasa. Kita tidak pernah perhitungan. Ya, selama kita punya uang, apapun yang dia butuhkan selalu kita berikan untuk dia. Kemudian apalagi? Mantan itu adalah orang yang susah untuk bergaul. Ya. Sementara kita adalah orang yang memiliki begitu banyak teman. Mantan itu adalah orang yang mau menangnya sendiri. Ya, hampir sama dengan egois. Jadi misal tuh kalau bicara tuh ya, sulit sekali dia untuk mandek. Pokoknya dia mau ngomong terus. Sementara kita adalah orang yang memiliki kekuatan untuk mendengarkan apapun yang dia bicarakan. Nah, itu sesungguhnya semuanya membuat mantan merasa nyaman bersama kita. Cuman sekarang dia sedang tergoda dengan kehadiran orang ketiga yang kelihatan lebih mempesona, lebih cantik, lebih ganteng. Itu yang membuat dia berpaling. Dan ternyata setelah dia mengenali orang ketiga justru memiliki semua yang mantan punya, sifat dan karakter.
Mantan egois, orang ketiga egois. Sudah tuh bertengkar setiap saat, bukan setiap hari lagi, setiap saat. Ketemu bertengkar jauh, bertengkarnya dilanjut dengan WhatsApp, dengan telepon, dengan video call, dan seterusnya. Mantan orangnya pelit, orang ketiga juga pelit, bertengkar terus. Ya, mantan orangnya tergesa-gesa, orang ketiga juga tergesa-gesa, bertengkar terus. Mantan orangnya mudah jatuh cinta dengan orang lain, tidak setia. Orang ketiga juga begitu, mudah jatuh cinta dengan orang lain, asal ada yang lebih bening lagi, lebih glowing, lebih bersinar, akan dia kejar. Ya, tidak setia, langsung pisah tuh. Apalagi tadi, eh, mantan adalah orang yang selalu mau ngomong terus. Ya, sementara orang ketiga juga begitu, tipe pembicara yang hebat, tetapi bukan pendengar yang baik. Apa yang terjadi? Bertengkar terus. Dan di situ mantan akan menyadari bahwa orang ketiga ini bukan seseorang yang dia cari, karena dia stres bersama orang ketiga. Yang dia cari, jodoh yang dia cari dan yang dia butuhkan. Dia sadar, itu adalah kita. Ya, nah, itu cirinya yang pertama. Kita punya semua yang mantan tidak punya, sifat dan karakter. Ciri yang kedua. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh ciri yang kedua, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, cirinya yang kedua, kita sabar. Menunggu mantan kembali dan selalu berusaha dengan doa-doa kita. Ada kan orang yang berdoa tapi tidak sabar. Baru berdoa sebulan kita sudah mengeluh kemana-mana. Kok doa saya tidak terkabul, kok doa saya tidak terkabul, dan seterusnya. Kita tidak. Kita terus berdoa agar mantan sadar, agar mantan kembali, agar mantan menjadi jodoh kita selamanya, dan kita bersabar dengan doa-doa kita itu. Ya. Ketika kita bisa bersabar dengan doa kita, maka insya Allah doa kita akan terkabul. Yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Yaqulu qad da'watu rabbi falam yastajibli. Doa salah seorang di antara kalian pasti dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Siapa itu orang-orang yang tergesa-gesa? Yakni orang yang mengatakan, aku sudah berdoa kepada Robku, tetapi dia tidak mengabulkannya untukku. Nah, kita tidak pernah tergesa-gesa begitu. Kita selalu bersabar, menunggu hasil dari doa-doa kita, maka insya Allah dengan izin dan pertolongan Allah, doa kita akan terkabul. Jadi dua ini cirinya. Kita punya yang semua mantan tidak punya. Dan yang kedua, kita sabar menunggu hasil dari doa-doa kita tadi. Maka kalau ada dua ciri-ciri ini, itu adalah tanda bahwa kita adalah jodohnya mantan. Jodoh yang mantan impikan, jodoh yang mantan cari-cari, tapi belum ia sadari selama ini. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.